Rolling yuk. Bang Idung, seperti apa hari ini datang ziarah pertama kali mungkin? Ya, baru makam. dari hari pertama sampai hari ini, baru hari ini saya bisa berziarah ke makam almarhumah. Karena kan kalau saya berziarah dari kemarin-kemarin kan saudara, tetangga, kerabat masih banyak berdatangan. Saya sebagai tuan rumah juga nggak enak untuk meninggalkan tamu kan, gitu. Karena harus memuliakan tamu tersebut, kayak gitu. Kalau saya yang nggak ada sebagai tuan rumah, nanti kasihan tamunya, kayak gitu. Yang saya dahulukan tamu duluan, kayak gitu. Dan almarhumah kan pas di hari ini juga kan, yang ke 7 hari ini gitu. Jadi mungkin kalau kata ini kita berziarah bersama anak dua kan, si kembar juga kan tinggal di sana kayak gitu, untuk mendoakan aja almarhumah gitu kan, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Perasaan Bang Idung sendiri seperti apa sih? Tadi kan sempat menangis ya mungkin. Untuk ya ingat aja gitu, mengenang masa hidup, karena kan saya nggak bisa sendiri, selalu sama dia. Belum lama juga saya kan sama almarhumah nih kesini gitu. Sebelum almarhumah ini tuh mengembuskan nafas terakhir tuh, sebelum ngedrop juga saya kesini dulu, biar berdua naik motor Scoopy, Pak. Naik motornya di arah sekalian mengenang masa lalu, kita naik motor Scoopy gitu ayo. Segitu kan makam emaknya kan gini, makam ibunya. Jadi ada mengingatkanlah suatu kematian kan. Kita bicara mah, kita ziarah ini jangan pernah minta apa-apa dan jangan berdoa apa-apa. Kita mengingatkan hanya bisa membacakan suratul Fatihah sama orang-orang yang meninggal kan. Berziarah itu intinya kita mengingatkan kita bakal kayak begini mah gitu. Saya nasihatin juga, ternyata nasihat saya saat ini almarhumah yang ada di sini gitu. Kita berziarah ke makam itu mengingatkan kita bakalan pergi juga mah kayak begini nih, kita tinggal cuman patok doang. Jadi apa yang kita punya nggak ada artinya, cuman hanya kain kapan doang selesai nih bawa kayak gitu. Suka saya nasihatin kayak gitu kan, iya gitu ya Pak ya gitu. Jadi pelan-pelan saya tuh ngedidik almarhumah tuh semenjak dari nikah sampai akhir-akhirnya masih tetap saya didik kayak gitu. Nah kalau dimanapun berada jangan lupa sama Tuhan kita, sama Allah Ta'ala nih di hati, selalu ingat gitu. Allah ini ada di hati mah nih, ingat terus Allah dia di hati. Sampai akhir hayatnya saya peluk cuma kalimat Allah, habis kayak gitu udah. Abang, tadi sempat kelihatan abang ketuk nisannya 3 kali. Itu kayak semacam simbol kalau Iya, kalau saya datang kayak gitu, saya udah datang ke makamnya kayak gitu. Kalau diceritain nanti dalam. Bang, ini kan udah 7 hari kepulangan almarhumah Mpok itu. Kalau dari abang sendiri mungkin udah dipertemukan dalam mimpi kan, atau seperti apa bang? Untuk melepas kangen. Untuk saat ini belum ada mimpi apapun, tapi kalau doa selalu dalam 5 waktu saya selalu, dimanapun sampai kapanpun doa saya nggak pernah henti buat almarhumah. Dan buat siapapun yang saya mengenal, teman kayak kerabat, kalau memang dia udah nggak ada, selalu juga saya doain. Apalagi kan istri sendiri. Bang Idung, setelah 7 hari kepergian almarhum, banyak juga, tetap banyak yang support, tetap banyak yang ngasih sembako dan sebagainya, itu benar atau seperti apa? Benar. Berdatangan tuh kayak rezeki, kayak makanan, sembako dan lain-lainnya ya. Itu yang ada dari orang tua, kerabat, saudara, kerabat empok, teman-teman hati itu luar biasa. Dan dari yang lain juga, yang hamba-hamba Allah tuh yang kita nggak tahu gitu, selalu nganterin dari mana, dari hamba Allah kayak gitu. Kalau dari siapa kan kita juga kan mau ngucapin terima kasih kayak gitu. Bahkan kita juga bisa mendoakan kebaikan manusia tersebut kayak gitu. Dan dia nggak bilang dari hamba Allah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri seperti apa Bang? kondisinya bang. Untuk kondisi anak sendiri alhamdulillah sekarang sudah agak tegar ya, walaupun memang setiap sendiri tuh pasti sedih. Saya pun mengalami itu, saya nggak bisa sendiri nih saat ini nih kayak gitu. Jadi kalau sendiri tuh saya cuman bisa netesin air mata, apalagi ngeliat anak ya kan. Kalau ngeliat anak tuh saya netesin air mata kayak gitu, ya Allah ini bapak nggak bisa jadi seorang ibu kayak gitu, tapi kalau mama lu tuh bisa jadi seorang bapak kayak gitu kan. Kalau satu ibu 10 anak kan hebat ya, bisa dirawat. Tapi kalau 10 anak juga satu ibu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi buat saya ya almarhumah memang ibu yang terbaik gitu, ibu yang terbaik buat anak-anak. Bahkan di akhir hayatnya itu cuman anak gitu, anak si kembar susu aja sampai kurang, terus anak sekolah yang tinggi kayak gitu, yang diingetin tuh anak kayak gitu. Tuh pas jam-jam 5 subuh deh, itu habis saya sholat subuh
kan almarhumah duduk kayak tidur, dipeluk saya kencang tuh, badannya udah kayak es gitu, gitu. Saya tuntun, terus saya usap-usap palanya mau baca ini ya, terus masih baca, cuma kan tersendat-sendat, emang satu-satu udah bahasanya, ngomong satu, mau makan nggak, oh gitu doang udah. Yang membuat tegar ke anak-anak, memberikan pengertiannya atau memberikan saling menguatkan. Saling Gimana menguatkan. seperti Misalnya kemudian paling ya saya bilangin ya, mami ini di dunia mati, tapi di hati kita nggak pernah mati kayak gitu. Mami selalu ada untuk kita kayak gitu. Toh kita juga nanti tunggu gilirannya. Insya Allah Allah ridho, kita bakal bertemu lagi nanti di surganya Allah. Allah ridho, saya bilang kayak gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja. Insya Allah gitu. Kita dalam keadaan juga semuanya nih anak-anak. Mami kan husnul khotimah nih, kayak gitu, meninggal Jumat deh, bagus gini gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah juga doa kita kan. Mami ini di surganya Allah kayak gitu kan. Kita juga bisa berkumpul nantinya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kalau kasih pengarahan ke anak kayak gitu. Berarti Bang Idung ketika pertama kali kesini tuh ada rasa sedih dan kenangan tersendiri ya berarti? Kalau untuk bergetar, hati sangat bergetar ya. Saya paksain, saya kuatin kayak gitu kan. Karena kebetulan kan doa bareng anak-anak kan, doa yang tanpa dinding ya, seorang anak-anaknya almarhumah kayak gitu, tanpa dinding udah langsung sampai kayak gitu. Walaupun cuman bacaan Mbak kayak gitu, insya Allah sampai. terakhir kan katanya abang belum bisa ngelihat barang-barang almarhumah. Kalau sekarang mungkin udah mulai kuat atau gimana sih bang pas ngeliat barang-barang itu? Ya dari awal juga kan pengen banget ngeliat gitu, cuma saya belum sanggup sampai saat detik 7 hari juga ini. Saya belum sanggup untuk ngeliatnya kayak gitu. Sekarang saya belum sanggup ngeliatnya. Karena kan emang kita berdua suka ngerapiin gitu kan. Saya paling apal barang almarhum dari mulai warna apa kayak gitu kan. Kayak saya kan suka warna hijau ya. Itu beliau kalau pakai baju tuh setiap kapelan tuh warna hijau, dari hijau tua, hijau muda, dan hijau-hijau lain tuh pasti beliau beli kayak gitu untuk kapelan tuh. Emang dia mendiangnya tahu saya senang warna hijau kayak gitu. Jadi gimana ya untuk ngeliatnya ya kayak gitu. Bahkan baju-baju kayak jaket kapelan kita aja saya nggak pernah lihat kayak gitu. Kita kan suka kapelan ya kalau mau undangan, ke hajatan kayak gitu kan, ke acara tuh pasti selalu kapelan kayak gitu. Kan pakaian sendiri nggak semua nanti anaknya akan pakainya bang, akan disedekahkan atau gimana? Insya Allah itu pasti disedekahkan kayak gitu. Pasti saya sedekahin kayak gitu. Dan nanti masih disortir dulu kan, karena kan si kakak juga kan sama nih, bisa pakai peninggalan almarhum tuh kayak baju, sepatu, petong masih muat. Sepatu kan sama kakinya dia sama almarhum tuh kayak gitu. Jadi mesti kita pilihin dulu kayak gitu. Dan itu juga kan belum sempet kan, karena gimana ya, belum sempet ngelilin barang-barangnya lah, karena hati kan masih dalam keadaan luka kayak gitu kan. Oke, Bang, cukup. buat mengatasi rasa sedih, rasa kehilangan kayak gitu. Sekarang masih banyak orang, masih banyak yang nemenin, masih banyak tamu gitu. Kebayang kalau misalnya udah sepi, cuman sama anak-anak, kayak apa rasanya? Kayak nggak usah, hari ini pun sedih gitu, kan udah nggak ada pengajian tuh di rumah yang lama kan. Udah nggak ada pengajian, biasanya kan ada orang assalamualaikum, menteng gitu, assalamualaikum gitu. Jadi udah rasa sepinya udah ada gitu, cuman tetap berusaha untuk sama anak-anak untuk tegar kan mah. Anak-anak saya bilang udah doa aja, doain mami gitu. Jadi kita isi hati kita yang kosong. Boleh kita sedih manusia ya, cuman jangan terlalu berlarut kayak gitu. Saya ajarin ke anak kayak gitu. Boleh sedih boleh kayak gitu. Nggak mungkin kita manusia, nggak mungkin nggak nangis, mustahil kan. Sedih boleh, nangis boleh kayak gitu. Cuman jangan terlalu berlama-lama kayak gitu. Kesedihan itu ini aja iringin sama doa udah itu aja yang kita bisa. Orang mati, orang meninggal kan makanannya cuma itu doang, doa, nggak ada lagi. Kecuali kayak kita masih hidup kan bisa makan nasi, ayam dan sebagainya. Kalau orang meninggal, orang udah mati, ya udah makanannya udah hanya doa aja udah. Doa sebagai simbol ya, air mawar, bunga kayak gitu aja. Cukup. Oke, makasih Bang Idung.